Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali di program Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Dan hari ini hari spesial karena memang kami dari Nol bersama tim ini hadir di sebuah tempat di ujung Bojonegoro, antara Bojonegoro Tuban kalau nggak salah, bahkan Blora. Nah, di sebuah jauh dari kota ya. Jadi memang tadi kami ini melewati beberapa ruas jalan yang lumayan berat, tapi alhamdulillah ekstrim. Dan hari ini kita menemukan surga di sini. Ternyata, ya, sosok yang luar biasa kami hadirkan untuk Anda, kawan yang ada di rumah. Dan sosok ini inspiratif banget bagi kita semuanya, bagi orang-orang yang mungkin selama ini harus berkeluh kesah dan lain sebagainya. Kang Prio Lelaki. Kabar baik, Kang? Alhamdulillah. Kabar baik, masih tetap bertahan melawan corona. Harus. Kang Prio, dan hari ini memang ini kita sudah janjian beberapa kali ya. Iya. Dan akhirnya baru terwujud. Karena memang jenengan ini menjadi target yang luar biasa yang kami memang ya prioritaskan. Karena memang jenengan ini penggerak, saya kira bahkan lebih dari itu. Jadi kawannya ada di rumah, Kang Prio Lelaki ini, beliau tinggal di Desa Hargomulyo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Dan beliau ini founder atau mungkin owner juga dari Kampung Tumo, Red Angel Kampung Tumo. Red Angel Kampung Tumo. Asik ya namanya. Saya jadi ingat film-film dari luar negeri. Dan beliau ini juga sosok pramugara ya? Betul. Oke. Dan Kang, kalau kita awal-awal dulu nih, mungkin banyak yang tanya, mungkin sudah tidak begitu asing dengan nama jenengan, Kang Prio Lelaki. Memang namanya Kang Prio Lelaki. Prio Lelaki. Terkesan unik ya didengarnya, atau aneh itu ya. Dan jantan banget ya. Baik Kang, jadi kalau jujur dari pemberian nama orang tua sih namanya Prio Martono. Cuma karena pengaruh pekerjaan, pengaruh profesi, saya itu banyak menemukan teman-teman pria saya itu yang secara physically mereka pria, cuma kenyataannya kok tidak menunjukkan kepriaannya gitu. Dan secara psikologi, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita beradaptasi, itu bisa menular ke diri kita. Betul. Dan permasalahannya adalah kebanyakan teman-teman saya itu ya istilahnya pria tulang lunak lah. Gitu, jadi, agak lebay. Ayu, pria tapi ayu. Wah ini. Walaupun pakai jenggot ya. Ada seperti itu juga. Ini saya sadari Kang, waktu itu kan ketika pramugara saya sempat menawarkan makan minum ke penumpang-penumpang saya kan. Mungkin ini kopi lah, pesan kopi itu awalnya saya ngaduknya jantan Kang, sebagai sosok prio lah ya. Tapi lama-lama cara mengaduk saya ini berubah Kang. Tangan saya jadi begini. Jadi naik gitu ya. Kelingkingnya naik gitu. Ini kan menunjukkan, saya mulai terpengaruh. Jadi sejak itulah saya mengikrarkan diri saya bahwa saya adalah prio yang betul-betul harus lelaki. Makanya kenapa di semua brand media sosial saya menggunakan prio lelaki itu salah satu doktrinasi ke diri saya sendiri bahwa saya adalah prio yang betul-betul terbukti lelaki tulen gitu. Benar-benar pria. Betul-betul pria. Udah pria dan lelaki lagi. Jadi menggabungkan dua kekuatan gitu. Double gitu. Nah, ini banyak pertanyaan juga di antara kawan-kawan yang ada di rumah karena memang selama ini Bojonegoro itu kan tidak begitu dikenal. Sosok Kang Prio ini ingin kami melihat benar-benar menunjukkan Bojonegoro itu bisa, walaupun kita ada di tengah hutan ataukah mungkin di tengah kampung dan lain sebagainya, ternyata di sebuah desa kecil ini muncul Red Angel Kampung Tumo. Apa sih yang melatar belakangi Kang Prio untuk menghadirkan di tengah-tengah sawah, tengah-tengah hutan seperti ini? Apa sih yang awalnya? Ini mungkin sangat mendasar sekali ya. Jadi ini salah satu keresahan saya pribadi. Mungkin juga keresahan banyak orang di luar sana. Kalau kita bicara desa, bicara kampung, pasti itu identik dengan keterbelakangan. Baik dari sisi kemiskinannya dan dari pendidikannya. Berapa banyak di desa-desa yang baru lulus SMP sudah harus akhirnya menikah. Tidak melanjutkan pendidikan. Sehingga dampaknya apa? Sumber daya manusia desa akan terus begitu saja. Untuk diajak maju akan susah. Karena memang pola pikirnya masih terbatas. Dan kalau saya menganalisa lebih dalam lagi, itu terjadi karena kemiskinan. Jadi wong wis miskin,
pengen niat sekolah dhuwur gak duwe rezeki. Nah, permasalahannya kalau kita mau sekolah itu biayanya mahal. Sehingga orang lebih memutuskan untuk ya sudahlah, jadi apa adanya saja. Karena memang tidak ada kemampuan untuk melanjutkan pendidikan. Nah, kebetulan di Red Angel ini saya fokusnya ke dunia pendidikan. Jadi saya memberikan training center kepada semua lulusan-lulusan yang dari mulai sekolah menengah itu untuk kita training bagaimana caranya mereka menjadi pribadi yang betul-betul punya power, siap kerja, ada nilai kompetensinya di situ. Kita memberikan namanya materi trainingnya PPS kan. PPS itu performance, personality, skill. Performance, penampilannya kita bagusin dulu kan. Nah, penampilan itu kan sesuatu yang garda terdepan. Jadi orang kalau mau bekerja itu sekarang rata-rata dilihat dari itu. Syaratnya adalah penampilan harus menarik. Betul, sekarang selama sekolah kita tidak pernah mendapatkan pendidikan tentang itu. Sekolah itu hanya mengajarkan kita tentang akademiknya saja. Tidak pernah mengajarkan yang berhubungan dengan soft skill. Nah, soft skill ini yang mau kita tularkan ke desa-desa. Jadi kita memberikan training tentang penampilan, terutama kepribadian. Yang kedua tadi Kang, terus yang ketiga adalah skill bahasa Inggris. Saya yakin kalau semua sumber daya manusia kita punya penampilan yang bagus, kepribadian yang bagus, dan skill bahasa Inggris yang mumpuni, mereka akan siap untuk bersaing di dunia kerja. Tidak hanya di lokal. Tidak hanya di lokal, bahkan internasional. Dan itu tidak pernah didapatkan di ajang pendidikan normal manapun. SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke jenjang universitas. Mereka fokusnya hanya belajar akademik. Makanya jangan heran Kang, kalau walaupun dia statusnya adalah sarjana, lulus dari kuliahnya pun mereka belum tentu siap kerja. Nah, itu yang coba saya evaluasi analisa. Nah, itu saya ingin adakan di desa. Saya ingin berdirikan di desa. Kenapa harus jauh-jauh ke kota? Kalau desa bisa mengupayakannya, terutama dengan biaya yang sangat-sangat bisa terjangkau. Karena jujur ya Kang, mungkin Kang juga pernah mensurvei sekolah-sekolah kepribadian, sekolah-sekolah yang mengajarkan tentang soft skill itu biayanya 2 kali 3 kali lipat dari sekolah umum pada biasanya. Makanya nek kekuatan kemampuannya ekonominya nggak mampu ya kita nggak punya kesempatan. Nah, itulah yang jadi titik awal keresahan saya. Oh gitu. Ya, karena ada banyak pertanyaan, kenapa kok harus di sebuah kampung? Kan di kota lebih menjual nih. Artinya lebih dapat, mungkin konsumen lebih banyak dan lain sebagainya. Tapi ternyata sudut pandang ini yang membuat Kang Priyo, kawan yang ingin sebenarnya kalau lebih tepat sasaran seperti ini Kang, tujuan kalau secara bisnisnya. Semua di kota pasti biaya mahal. Biaya kos, biaya makan. Di desa pasti sangat jauh lebih murah. Terus yang kedua, kenapa selama ini anak desa berbondong-bondong ke kota untuk mengenyam pendidikan tinggi? Kenapa nggak gurunya, dosennya saja yang kita datangkan ke desa? Sehingga sistem terbalik ini yang mau kita terapkan. Itu tujuannya adalah tidak lain tidak bukan untuk memotong biaya pendidikan. Sehingga orang desa pun punya kemampuan untuk mendapatkan pendidikan tinggi tanpa harus membayar biaya mahal. Gurunya yang kita datangkan Kang. Itu yang pertama. Kedua, dengan kita mempunyai training center di desa, otomatis perekonomian desa akan terangkat. Itu sudah kita buktikan. Dengan adanya teman-teman yang sekolah di tempat kita, akhirnya apa? Ekonomi masyarakat juga ikut naik. Dari mulai laundrynya, dari mulai makannya, warung-warungnya, semua ikut terangkat bareng. Jadi tidak hanya sekedar nyerang dari sisi memperjuangkan pendidikannya, tapi taraf ekonominya juga mau kita perjuangkan. Kurang lebih seperti itu. Dan sangat menarik di awal-awal ini ya. Dan banyak di antara kita yang kadang mikir untuk belajar sesuatu yang lebih seperti tadi memang harus keluar kota, bahkan di kota besar, bahkan di sana juga sebenarnya bisa jadi itu menjadi apa ya, ancaman juga sebenarnya, karena kan banyak pergaulan-pergaulan yang nah, itu yang tidak bisa dikontrol oleh para orang tua. Kehidupan bebas itu yang membuat akhirnya banyak anak muda kita salah jalan, lupa tujuan, karena terpengaruh dengan lingkungan yang tidak sehat, karena kepribadiannya lemah. Kenapa lemah Kang? Karena mereka tidak punya pendidikan tentang kepribadian. Labil Kang. Nah, itu yang kita serang sebenarnya Kang. Nah, ini sejak kapan berdiri di sini? Kurang lebih kita di Kampung Tumu ini sudah berjuang sekitar hampir 3 tahun Kang. Hampir 3 tahun. Itu 3 tahun itu kalau diceritakan mungkin butuh 7 hari 7 malam perjuangannya Kang. Karena mungkin jangankan orang yang punya pikiran yang modern ya, sepertinya kok tidak mungkin. Saya mungkin awal-awalnya banyak dipandang orang sebagai orang yang keminter atau istilahnya wong edan. Bahasa Jawane ya ngopo kok nggawe sekolah kok nang tengah alas, di tengah-tengah hutan, dan kita nggak punya akses jalan yang mumpuni dari jalan raya. Jadi jalan yang apa adanya itu kan kita perjuangkan sendiri. Jadi di mata orang logikanya itu gak tok kasarnya ngono. Tapi karena saya punya keyakinan tentang 2 hal tadi, ya terus saya perjuangkan, ya alhamdulillah
mulai sekarang banyak masyarakat kita yang sudah mulai mengetahui, oh kira-kira Kang Priyo arah tujuannya kemana. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan awalnya memang berat ya? Sangat berat sekali. Karena dianggap beda sama dianggap beda, dianggap aneh dan gila yang mungkin. Gila, edan. Bahkan emak saya itu, ibu saya di kampung, anakmu ki wis edan to. Ngopo ya sekolah ning ngono. Padahal kan kalau dipikir juga jadi pramugara itu kan udah cukup dari segi ekonomi dan sebagainya. Kenapa kok sampai harus buat di sebuah kampung? Ngurusi pribadi aja kan enak. Mungkin ke jenjang yang lain yang lebih tinggi. Tapi ternyata terketuk dari itu tadi ya Kang Priyo. Nah, selain dari apa tadi Kampung Tumo Red Angel ini juga ternyata di sini apa ya mempunyai potensi juga di dunia wisata. Bahkan kalau di Bojonegoro selain wisata-wisata yang ada, saya melihat Kampung Tumo ini juga menjadi sebuah tempat yang memang saat ini lagi naik juga. Artinya potensi lah ke depan. Apakah memang dari awal juga ada keinginan ke sana? Ataukah memang antara Red Angel sama Kampung Tumo ini ada dua langkah yang berbeda ataukah tujuannya berbeda? Oke, baik Kang. Jadi kita punya bendera itu namanya Red Angels. Itu adalah lembaga resmi yang kita dirikan fokus untuk training centernya. Jadi kita memberikan pelatihan tentang pramugari dan perhotelan plus kursus bahasa Inggris. Nah, Kampung Tumo ini sebenarnya awalnya lebih ke arah ke kafe, tempat nongkrong anak muda, tapi kita berikan fasilitas ala kota. Jadi kita menyediakan sound, music, sampai alat-alat band lengkap. Jadi teman-teman di kita itu tidak perlu harus ngeband dengan biaya sewa 1 jam 60.000, 70.000 kan. Di sini semua kita gratiskan. Ibu-ibu mau karaoke los. Anak muda mau band-bandan los. Jadi ini yang menyebabkan akhirnya banyak anak muda itu akhirnya yang datang ke sini ngopi, tapi tidak hanya sekedar ngopi terus main game online saja, tapi ada kegiatan positif yang mereka bisa kembangkan. Nah, makin lama Kampung Tumo dikenal sebagai tempat untuk nongkrong asik. Karena tujuannya tidak hanya sekedar ngafe, tapi ternyata banyak cewek-cewek cantiknya. Nah, ini uniknya kan. Jadi tidak pernah terbayangkan kenapa dengan kondisi jalan yang rusak seperti itu, ketika masuk ke tempat ini kok banyak wanita-wanita yang standarnya standar internasional. Mungkin internasional. Kenapa? Karena di tengah sawah seperti ini banyak adik-adik saya itu yang saya sulap untuk menjadi cantik kan. Mereka punya kemampuan untuk berdandan, tegur salam sapa. Jadi nuansanya bukan seperti di desa pelosok ujung kulon Bojonegoro yang dimana mungkin pemerintah Bojonegoro aja mungkin bisa kehitung jari datang ke tempat kita gitu ya. Tapi kok banyak pemandangan-pemandangan yang luar biasa. Itulah menyebabkan akhirnya lama-lama julukan kita menjadi wisata edukasi. Jadi menggabungkan antara training center itu dengan kegiatan wisata di desa sendiri. Dan itu mengalir ya Kang? Itu mengalir dengan sendirinya, tanpa kita sadari. Dan malah yang paling sangat membanggakan buat saya adalah hikmah dari pandemi ini, Kang. Saya merasa bahwa desa itu punya potensi yang besar untuk menuju ke arah wisata, terutama di Hargomulyo, Kecamatan Kedewan ini. Jadi saya bersama teman-teman Pokdamwis dan Karang Taruna juga sedang berusaha untuk memperjuangkan bagaimana potensi desa itu betul-betul kita angkat melalui wisata. Itu yang banyak orang tidak terpikirkan. Dan saya yakin juga ini pasti akan jadi sebuah challenge supaya desa bisa maju melalui pariwisata. Gitu. Nah, sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi, kita rehat sejenak, Kang. Baik, Kang. Kayaknya masih menarik banget. Mungkin nanti kita akan ngobrolin tentang fasilitas di sini. Baik. Di sini ada kolam renang, ada ini, kita sebutnya Omah Bucu, kan? Omah Bucu. Iya, Omah Bucu itu dalam bahasa Jawa Omah segitiga. Omah segitiga. Terkesan kecil tapi dalamnya lumayan asik lah buat penginapan. Ini serasa di Malang, karena memang beberapa kali saya melihat di media sosialnya Kang Priyo, ini kayak di Malang, tapi ternyata ini di Bojonegoro. Seperti apa obrolan kita nanti? Jadi pantau terus hanya di Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Ya kawan, masih di Dari Nol Menjadi Lebih Baik dan saya masih di Hargomulyo, tepatnya di Kampung Tumo. Nah, banyak di antara kita, sebelum kita ngobrolin tentang fasilitas yang ada, banyak tanya di rumah mungkin, kok namanya Kampung Tumo sih? Gitu. Apa
yang menginspirasi munculnya nama itu? Apakah dapat impian atau apa waktu di sini? Impian setelah dari Jepang mungkin. Oh iya. Kesan Tumo itu bahasa Jepang gitu ya. Jepang. Enggak, jadi gini ceritanya Kang. Kebetulan kenapa dinamakan Kampung Tumo sendiri? Karena kebetulan area kita itu terletak di Dusun Tumo. Oh, Dusun Tumo. Jadi desanya Hargomulyo, Kecamatan Kedewan, dusunnya itu Dusun Tumo. Dusun Tumo. Itulah dusun kelahiran saya. Ibu bapak saya semua berasal dari dusun ini. Nah, Dusun Tumo itu kalau berdasarkan cerita-cerita orang tua dulu, kenapa kok dinamakan Tumo? Tumo itu mungkin identik dengan kutu rambut ya. Karena mungkin pada zaman dahulu kala itu banyak perempuan-perempuan itu yang suka apa sih Kang di pinggir jalan neng ngarepe omahe dhewe terus jajar-jajar baris petan-petanan. Ya. Budaya petan-petanan itu sampai akhirnya seperti kayak apa? Kompak gitu loh, berbarengan dalam satu dusun itu. Apalagi letak dusun kita kan satu arah menuju ke atas itu. Jadi kanan kiri itu banyak orang yang petanan-petanan. Mungkin sambil rasan-rasan. Sambil rasan-rasan pastinya gitu, ngomongin orang ya. Itulah mungkin alasan kenapa akhirnya mungkin ada wali liwat gitu ya. Dusun Tumo aja orangnya banyak yang petanan nyari tumo. Kurang lebih seperti itu. Itu berdasarkan cerita ya kan. Berdasarkan cerita. Tapi secara branding saya juga sangat lumayan bangga kan karena di sisi telinga kita ketika mendengar suatu kampung Tumo, kampung opo, kok jenenge kok unik, kok lucu. Itulah yang membuat kita akhirnya banyak orang akhirnya penasaran ingin tahu tempat kita. Nah, saya dengar-dengar Kang Priyo ini kan lulusan STM, benar nggak? STM apa waktu itu? Permesinan. Mesin otomotif. Mesin produksi. Oh, mesin produksi. Mesin otomotif lebih keren, Kang. Ini produksi. Jadi standarnya lebih rendah. Kerjaannya ngelas. Ngikir, bikin-bikin palu. Nah, seperti itu. Jadi betul-betul yang pekerjaan di bengkel lah. Terus sampai akhirnya kuliahnya itu ambil ekonomi manajemen. Ekonomi manajemen. Saya belajar tentang akuntansi, belajar tentang untung rugi. Keuangan. Aktiva pasiva yang nggak pernah match balance ya. Harapannya selesai dari ekonomi saya bisa ngatur keuangan saya. Tapi ternyata dampaknya malah hancur-hancuran keuangannya. Sampai akhirnya ya sudah ternyata rezekinya di penerbangan. Penerbangan. Gitu. Jadi di penerbangan sejak kapan? Tahun berapa itu? Itu saya dari tahun 2004 itu sudah terjun di penerbangan. 2004. Betul. Jadi lulus sekolah pernah bekerja sampai 4 tahun, 5 tahun. Setelah itu melamar di penerbangan. Dan alhamdulillah langsung jadi pramugara itu. Kalau boleh tahu dari maskapai apa? Sekarang di maskapai AirAsia. AirAsia. Jadi kebetulan di maskapai internasional. Saat ini base-nya di Surabaya. Ya, jadi saya terbang dari Surabaya ke Malaysia, ke Thailand, ke Singapura, seperti itu. Jadi setelah jalan-jalan, ini mungkin terinspirasi dan ingin bangkitkan desa gitu ya? Betul. Saya itu banyak dapat sindiran seperti ini kan. Entah ini konsepnya hanya sekedar guyon atau logika. Saya ketemu dengan teman-teman di luar negeri itu. Kalau ngomongin soal kekayaan, sebenarnya Indonesia itu punya banyak kekayaan alam. Dan itu yang tidak dimiliki oleh negara lain. Tapi kenapa kok Indonesia tidak pernah menjadi negara maju? Status kita sampai hari ini hanya negara berkembang. Tidak bisa menjadi negara maju. Padahal secara potensi kita harusnya lebih dari maju-maju. Nah, itu pertanyaan besar, Kang. Ternyata setelah saya evaluasi ya, kembali lagi ke awal tadi. Semua tergantung SDM kita yang lemah dari sisi pendidikan, lemah dari sisi ekonominya. Miris kan, Kang? Iya. Kayak sekarang aja kasusnya. Kita nyindir sedikit boleh ya, Kang? boleh dikit. Lagi musim panen, tiba-tiba harga anjlok. Ini dalam nih, Kang. Saya juga petani sana. Ini dilema. Kenapa ini bisa terjadi? Petani kan harusnya kaya. Kalau di luar negeri petani kaya loh, Kang. Iya. Petani itu kaya. Dan dijamin. Tapi kenapa di negara kita malah terbalik? Dan kalau kawan tahu bahwasanya Hargomulyo Kedewan itu dikenal dengan minyaknya. Betul. Artinya sumber daya alamnya sejak dulu memang luar biasa. Jadi dulu itu ada minyak, bahkan Belanda itu banyak sekali mempunyai kilang-kilang di sana. Sampai saat ini bahkan ada ratusan bahkan. Totalnya itu hampir sekitar 728 sumur tua minyak. Yang tadinya awalnya sekitar 200-an peninggalan Belanda itu. Karena itu betul mendatangkan banyak rezeki, banyak akhirnya warga kita yang membuat sumur-sumur baru. Sekarang totalnya sekitar 700-an. 700-an. Luar biasa. Artinya sumber daya alam tadi benar. Sejak dulu kita memang sudah kaya. Betul, sangat kaya. Cuma karena sumber daya manusia, pengetahuan kita yang kurang. Betul. Sampai ada sebuah cerita di mana begitu kayanya kita dari sisi sumber daya alam, sampai akhirnya
sekolah TK aja kita nggak punya kan. Saking kayanya. Saking kayanya. Gedung sekolah untuk TK aja kita nggak punya. Iya. Nah, ini sebuah pertanyaan besar yang sebenarnya jadi PR kita bersama. Wah, menarik. Mungkin itu di sesi kapan-kapan kita ngobrol lebih serius ya. Dan itu kayaknya dalam, Kang. Dalam dan berat. Berat. Nah, Kang, banyak di antara kita yang pengen juga, semua orang pasti punya lah, pengen rasa membangun desa. Betul. Mewujudkan atau membangkitkan lingkungan sekitar. Dari mana sih kira-kira yang terbaik menurut Kang Priyo? Untuk mewujudkan ini awalnya dari mana dulu? Oke. Dulu tuh saya berpikirnya seperti ini, Kang. Saya punya ide, saya punya konsep gagasan, saya ingin dijalankan bareng-bareng sama seluruh masyarakat kita. Cuman lagi-lagi mungkin karena mindset yang beda, persepsi yang beda, sudut pandang yang beda juga, dukungan itu tidak maksimal saya dapatkan. Karena saya merasa itu nggak mungkin lah kata mereka. Jadi konsep membangun desa itu harus kita yakini oleh diri kita sendiri. Baru kalau sudah ada hasil, sudah kategori berhasil, sudah ada kontribusinya buat masyarakat, nanti masyarakat akan mengikuti. Jadi memang ini sesuatu yang tidak harus mudah, berjuang diri. Harus berjuang, makanya harus ada hasilnya dulu, baru nanti masyarakat bisa mengikuti. Gitu. Nah, ini luas berapa sih? Kalau untuk area Kampung Tumo ini mungkin sekitar hampir 4.000 meter. 4.000 meter persegi. Dan awalnya itu dibangun apa dulu? Awalnya kita hanya fokus ke training center. Kita membuat 2 gedung untuk yang di depan itu ya. Depan itu kita fokus untuk belajar training centernya. Tapi setelah makin kesini kita fokus untuk fasilitas entertainnya. Jadi ini ada rumus baru, Kang. Menarik ini. Banyak pakar itu ngasih saran ke saya. Edukasi itu harus dibalut dengan entertain, supaya spiritnya betul-betul tidak pernah ada habisnya. Kalau edukasi dibalut dengan entertain, kekompakan, kesemangatan itu akan terus membara. Jadi jangan hanya edukasi full di dalam kelas, belajar terus, akhirnya otak jadi stres. Makanya itu menjadi landasan, akhirnya yuk kita buat karaoke, yuk buat kita kafe. Jadi habis belajar, orang mau ngopi, orang mau ngeteh, mau minuman unik-unik apapun kita sediakan, termasuk hiburan. Hiburan juga. Habis belajar kita sediakan kolam renang, termasuk mungkin lelah istirahat kita juga menyiapkan homestay untuk penginapannya. Dan kedepannya insya Allah nanti kita sedang berjuang untuk membuat wisata sawah. Wisata sawah. Kebetulan di kanan kiri banyak ya? Kebetulan di kanan kiri banyak sawah. Nah inilah kehebatan Bojonegoro sebenarnya. Di saat kabupaten lain mungkin punya gunung, punya laut, kita punya banyak sawah yang kita bisa sulap jadi wisata sawah. Nah, ada di antara kita yang kadang mikir, Kang Priyo ini membangun sebuah tempat yang luar biasa ini butuh biaya berapa sih? Ini agak bocoran ya. Berat itu. Jadi kalau kita bicara tentang anggaran, Kang, sebenarnya sih saya tidak pernah menghitung detailnya berapa, tapi yang saya rasakan awal-awal membangun ini mungkin sekitar ada di angka 400-an sampai 500-an. Itu dana saya dapatkan dari hasil saya kerja. Sekaligus ngutang-ngutang ke teman, Kang. Jadi kebetulan kan saya banyak dililingi teman-teman yang punya cukup kekuatan ekonomi. Akhirnya saya menyampaikan ide saya boleh dong dipinjamkan kalau ada uang yang sekiranya nganggur, bahasa saya gitu. Nanti kalau misalkan saya ada rezeki, usahanya berhasil, saya kembalikan. Dan terbukti berhasil? Terbukti. Saya dikelilingi sama teman-teman yang baik, yang punya mindset yang maju. Akhirnya kalau di saat saya kekurangan, saya ada kesempatan untuk melakukan pinjaman-pinjaman. Gitu. Mantap. Ya, jadi dengan luasan 4.000 meter persegi, di sini sudah tersedia ruang pertemuan. Jadi kawan-kawan yang ada di rumah, ini di sini disediakan tempat yang bisa muat berapa orang itu untuk pertemuan itu? Kalau untuk pertemuan kelas kita bisa muat sampai 40-an orang. 40-an orang. Ya, itu satu ruangan ya. Tapi kalau kita mau outdoor mungkin bisa muat sampai 100-an. Dengan konsep kayak garden party, mungkin yang mau pre-wedding, mungkin acara-acara makrab, api unggun, kita bisa siap sampai 100. Dan asiknya ini Instagramable ya, karena anak-anak muda kan suka foto-foto tuh ya. Jadi foto depan itu udah bagus banget. Dan kedepannya kita akan buat terus, Kang, spot-spot selalu ada hal yang baru. Betul. Ini karena kena pandemi akhirnya kita jadi istirahat sebentar, Kang. Ambisi besar ingin membangun tapi kekuatan ekonomi berkurang. Iya. Dan menariknya lagi, Kang Priyo ini juga tadi menyampaikan ya, banyak bidadari-bidadari cantik di sini. Itu kalau boleh tahu, mereka ini dari mana? Good. Ini yang jadi pertanyaan banyak orang. Mungkin apakah turun dari kayak satu tim yang mungkin punya keheranan sendiri.
kok bisa di tengah-tengah sawah seperti ini kita kehadiran banyak adik-adik cantik. Jadi Red Angel sendiri Kang, itu kan sekolah pramugari perhotelan. Kita punya konsep strategi marketing kita tuh online. Jadi kita tidak pernah roadshow ke sekolah-sekolah secara offline, menemui pihak sekolah, meminta izin untuk presentasi. Kita tidak lakukan itu. Jadi semua marketing kita lakukan melalui online, melalui media sosial kita, Instagram, YouTube, Facebook, semua kita branch. Jadi semua adik-adik kita yang ikut di Red Angel ini adalah hampir semua di provinsi ada. Sampai yang terjauh pun ada. Pulau Natuna, mungkin lebih dekat ke Laut Cina Selatan, ke Sorong Papua, sampai ke Aceh, Medan, Samarinda. Justru Bojonegoro yang nggak ada kan? Iya. Ini kan aneh ini. Aneh. Dan itu kegagalan saya sebagai seorang founder. Di saat saya mencoba untuk memberikan banyak kemudahan kepada masyarakat kita sendiri, dan itu terbukti. Bahkan yang tertarik malah dari luar kota. Tertarik dari luar semua. Jadi karena masyarakat kita sendiri menganggap bahwa ngopo sekolah di tengah alas, di tengah hutan, lebih baik neng kota di gedung tertinggi, banyak kemewahan, banyak kenyamanan, mungkin mindset seperti itu. Padahal yang kita butuhkan sekarang adalah bukan tentang fasilitas nyamannya, tapi betul-betul keilmuannya yang betul-betul bisa mengena. Nah, di Bojonegoro sendiri kan nggak ada bandara, tapi saya dengar-dengar di Blora kan ada. Betul. Apakah juga Kang Priyo ini sebenarnya sudah melihat masa depan? Ini jangka panjang nih sebenarnya. Atau kalau seperti secara itu? link dan relasi, kebetulan kita sudah punya engagement Kang. Jadi saya melihat ada teman-teman di orang luar juga biasa. Jadi memang konsep dasarnya mengalir dengan sendirinya. Mengalir dengan sendiri. Karena saya yakin. Dan Tuhan ternyata sudah ini juga men-setting itu semua. Iya, sudah memberi jalan. Jadi secara tidak langsung mungkin itu jadi salah satu challenge buat kita juga untuk bisa ikut berkontribusi. Karena mau nggak mau, dimanapun dunia yang membutuhkan jasa, pasti butuh training center seperti kita ini. Nah, inilah yang akan kita lakukan supaya kita banyak bisa mencetak SDM-SDM yang siap melayani, terutama di dunia penerbangan. Nah, teman-teman atau peserta yang dari luar kota ini sampai berapa hari atau mungkin berapa bulan di sini? Kita punya dua program Kang. Ada program yang 4 bulan dan ada program yang 8 bulan. Yang membedakan nanti adalah kualitas bahasa Inggris. Kalau dia punya cukup kemampuan bahasa Inggris mungkin 4 bulan saja cukup. Kita hanya fokus ke materi kepribadian, penampilan dan profesinya. Tapi kalau yang maaf yang bahasa Inggrisnya dari nol sendiri, seperti tagline kita hari ini, dari nol gak bisa sama sekali, dia butuh waktu lama. Mungkin sekitar 8 bulan. Jadi paling lama 8 bulan mereka di sini. Kita training pagi, siang, malam, full day training dengan konsep bahasa Inggris yang lebih 70% dari materi lainnya. Harapannya 8 bulan itu bisa mencetak teman-teman untuk bisa menguasai bahasa Inggris dengan cukup. Gitu. Dan 8 bulan itu kemungkinan besar sudah mampu ya? Sudah mampu. Dan kita bisa membuktikan itu melalui silabus kurikulum kita bahasa Inggris. Kita kan punya target-target kan. Terutama target TOEFL, target TOEIC, itu semua ada skor-skornya. Dan alhamdulillah itu semua tercapai. Oke. Makin menarik. Dan kita sudah di sesi 2, kita nanti akan ngobrol lebih dalam lagi. Kira-kira mau dibawa kemana ini? Dan tetap di Dari Nol menjadi lebih baik. Kita sambil ngopi-ngopi dulu. Baik, ngopi dulu Kang. Sukses terus. Ya kawan, setelah kita ngopi tadi, Kang Priyo, kita ngobrol lagi nih di sesi terakhir, tentunya ngobrolin tentang Kampung Tumo, Red Angels dan lain sebagainya. Tadi juga sudah disampaikan, cukup menginspirasi bagi kita semuanya yang ada di rumah, bagi saya pribadi sendiri, juga mungkin di antara kita yang selama ini juga bertanya-tanya. Jadi di sini ada apa saja, jadi cukup menarik, luar biasa. Dan saya sendiri sebagai warga Bojonegoro juga cukup bangga dengan langkah dan gerakan Kang Priyo sendiri. Nah, Kang, menariknya selain tadi untuk training center ya, saya melihat Kang Priyo ini juga sosok public speaker. Boleh nih diceritain nih? Karena memang jarang-jarang. Kadang pramugari itu kan hanya menyuguhkan atau tapi jarang dia pegang mic. Boleh nih, dikit-dikit dulu nih. Terima kasih Kang. Kebetulan kan saya sendiri tuh suka dengan ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu yang sifatnya soft skill, pendidikan karakter, kepribadian, termasuk komunikasi itu sangat menjiwai sekali. Akhirnya saya ngikut beberapa kali pelatihan-pelatihan, termasuk
pelatihan sertifikasi untuk menjadi seorang public speakers. Jadi intinya kan kedepannya nanti semua profesi-profesi itu harus ada sertifikasinya kan. Itu menunjukkan bahwa kita sudah qualified. Jadi nggak boleh sembarangan orang megang mic. Justru yang diucapkan nanti adalah hal-hal yang sifatnya negatif. Nah, itu kan salah satu persyaratan kenapa adanya sertifikasi. Akhirnya saya memberanikan diri ikut ujiannya dan alhamdulillah berhasil. Itu ada namanya Indonesian Public Speakers Association. Itu asosiasi public speaking pertama di Indonesia yang mengeluarkan sertifikasi. Dan kebetulan saya sudah mendapatkan itu. Dan alhamdulillah dengan bekal sertifikasi itu saya memberanikan diri untuk membuat sekolah public speaking. Namanya Rockers. Bojonegoro Public Speakers. Ini adalah pelatihan public speaking pertama di Bojonegoro yang gratis. Gratis. Kita sudah jalankan hampir 6 angkatan. Kita roadshow kemana-mana, bahkan juga kita mengadakan itu di Kampung Tomo sendiri. Ini sebagai upaya saya untuk teman-teman di luar sana yang sekiranya butuh materi pengembangan diri dari sisi komunikasi dan public speaking, kita punya wadahnya. Dan ini banyak sekali diminati oleh teman-teman kita, baik remaja, mahasiswa, sampai ke pemerintahan pun mereka banyak yang ikut. Terakhir kan kita mengadakan acara public speaking itu dengan para guru-guru, manajer-manajer hotel, bahkan dari dinas-dinas juga sempat ikut bergabung. Apa sih untungnya ikutan itu? Apakah memang enak ngomongnya, makin pede atau bagaimana? Pada dasarnya sih siapapun yang nanti sifatnya dia berhubungan dengan banyak orang. Entah konsepnya nanti hanya untuk jualan atau untuk meyakinkan orang dari sisi bisnis, itu sangat diperlukan kan. Dan banyak orang yang akhirnya tidak punya kekuatan untuk menjual itu karena basic dasar komunikasinya lemah. Dan anehnya lagi, itu tidak pernah diajarkan di instansi formal manapun. Sekolah, SMA, mahasiswa, tidak pernah ada pendidikan tentang public speaking. Makanya kualitas SDM kita, maaf, mungkin agak begitu kurang memahami. Bahkan sekelas pejabat sekalipun loh Kang, itu ketika dia berdiri di banyak orang, mungkin secara materi kurang begitu meyakinkan. Jadi sangat diperlukan sekali. Nah ini nih untuk Anda mungkin yang ada di instansi, dinas atau apa yang kurang pede ngomong, pegang mic, gregeli dan lain sebagainya, bisa belajar di sini. Bisa belajar. Bahkan saya bisa hadir. Dihadirkan sana. Betul. Wah, boleh. Ya, oke. Terakhir, ini kan sudah cukup bagus. Kolam renang ada, untuk entertain juga ada, tempat ngopi juga ada, lengkap sudah. Apa sih yang belum atau ingin diwujudkan ke depan Kang Brio? Oke, baik Kang, terima kasih. Saya punya guru pariwisata Kang, namanya itu Pak Hari, yang mendirikan Serambang Park. Dia itu menyulap tempat wisata di Serambang Park itu sampai akhirnya dia bisa mempekerjakan ratusan penduduk desa. Orang yang tadinya tidak punya cukup penghasilan, sekarang mereka semua terpenuhi kebutuhannya dengan sangat-sangat sejahtera. Jadi kalau bicara soal mimpi, wisata ini harus betul-betul kita kembangkan. Entah judulnya wisata kuliner, wisata edukasi, wisata sawah yang mau kita perjuangkan, bahkan kita juga punya wisata Texas Wonocolo. Kalau konsep wisata ini betul-betul kita jadikan sebagai bisnis desa, saya yakin desa akan maju melalui pariwisata. Jadi mimpi saya yang paling terdalam adalah saya berharap saya didukung dengan teman-teman yang lainnya, dan masyarakat juga, ayo sama-sama kita mengembangkan potensi desa kita masing-masing. Karena dengan wisata, desa pasti akan sejahtera. Dan apalagi sudah ada potensi seperti ini. Tinggal pihak pemerintah desa untuk support baik dari segi dana ataukah mungkin dari perhatian yang lainnya, gitu ya Kang ya. Artinya kalau dana desa saat ini difokuskan untuk badan usaha milik desa, bisa jadi ini sebuah titik di mana teman-teman di Pemdes berinvestasi atau seperti apa berkolaborasinya. Nah, ini menarik. Dan ini terakhir Kang, ini kami berikan pada sosok-sosok yang memang menginspirasi untuk kita semuanya dapat. Jadi, untuk Anda yang mungkin ada di rumah kawan, yang pengen dapatkan merchandise, ini sebuah kaos yang seperti kami pakai, dari nol menjadi lebih baik. Nah, ini bisa komentar, ataukah mungkin bisa juga hubungi tim kami, nanti kami akan kirim. Kemarin sudah ada banyak pesan dari Madura, dari Banjarmasin, Kalimantan, banyak sekali. Nah, ini untuk jenengan. Baik, saya terima kasih banyak. Semoga memberikan semangat dan jangan pernah lelah. Amin. Kalau mau dibuka boleh, karena di situ ada stiker juga. Stiker itu memang bisa ditempel dan bisa mengingatkan untuk kita semuanya bahwasanya
kita ini harus semangat terus untuk bangkit. Nah, ini ada stikernya, Kang. Dan yang pasti harus berubah menjadi lebih baik ya, Kang. Betul. Keren. Judulnya dari nol. Jadi siapapun bisa memulai dari nol ya, Kang. Harus. Walaupun sempat bangkrut, sempat jatuh, tetap harus ada kata-kata kita mulai dari nol lagi. Dari nol. Dan tujuannya adalah menjadi lebih baik. Keren. Lebih baik. Ya. Sukses terus dari nol. Oke. Terima kasih, Kang. Terima kasih banyak, Kang. Ya. Sudah memberikan waktu dari nol untuk ngobrol banyak. Sama-sama. Semoga aura semangat jenengan ini bisa menginspirasi untuk warga Bojonegoro atau mungkin bahkan warga masyarakat Indonesia. Yang tadi Kang Priyo menyampaikan banyak sumber daya alam yang kita punyai, tapi ketika kita tidak dukung dengan kemampuan, ya, pengetahuan dan sebagainya, semuanya akan habis. Ya. Dan kawan, jangan pernah patah arang, patah semangat. Selalu belajar seperti Kang Priyo yang selalu menginspirasi untuk kita semuanya menjadi lebih baik dan menjadi sosok-sosok inspirasi di sekitar. Jangan pernah takut walaupun jalan mungkin bergelombang, walaupun di tengah hutan, ya. Jadi semangat terus dan mulai dari nol menjadi lebih baik.